Hai sobat, gue Anglis Story. Kali ini gue mau membahas kasus yang terjadi pada tahun 2019. Kalau dulu gue pernah membahas analisa kasus yang terjadi di Sukun, Malang. Tapi kali ini terjadi di Jakarta, tepatnya ada di Cakung. Lebih detailnya lagi ada di sebuah rusun Griati Park Cakung. Dan kasus ini menimpa salah satu driver ojol wanita. Kalau biasanya gue mulai dari profil, kronologi, baru opini, tapi kali ini gue balik, gue mulai dari kronologi, profil, dan opini. Turut berduka cita sedalamnya bagi keluarga dan relasi korban. Kronologinya, Jumat 8 November 2019, Musama menerima telepon dari sebuah perusahaan biro travel, di mana biro travel ini adalah tempat ibunya Musama bekerja. Musama mendapat kabar kalau ibunya tidak masuk kerja pada hari itu dan tidak memberi kabar. Dan berhubung Musama serta saudaranya tidak tinggal serumah dengan ibunya ini, tapi mereka tinggal dengan neneknya yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal ibunya Musama, Musama pun memutuskan untuk datang ke rumah sang ibu. Namun pada saat ia sampai ke lokasi, ia memanggil-manggil nama ibunya dan ibunya tidak keluar juga. Musama sangat yakin kalau sang ibu ada di dalam rumah. Ia pun kemudian meminta bantuan tetangga yang letaknya ada di seberang rumah ibunya, meminta agar dibukakan jendela. Dan dari jendela ini Musama dapat memasukkan tangannya sehingga ia dapat membukakan pintu. Karena kebetulan memang letak jendela sama pintu ini sebelahan. Musama pun masuk ke dalam rumah dan ia melihat kondisi rumah yang sangat berantakan. Dan ketika Musama masuk ke dalam kamar ibunya, ia melihat ibunya terbaring ditutupi karpet merah serta guling dan banyak ceceran karena pintu dan jendela tertutup. Namun ternyata ada jendela lain yang terbuka, yaitu jendela dapur. Tapi jendela dapur ini menghadap ke belakang rusun, yang di situ memang ada balkon kecil, tapi balkon kecil ini bukan untuk orang lalu lalang. Jadi orang kalau mau ke balkonnya ini agak merayap, agak susah karena bisa beresiko jatuh. Dan kalaupun orang itu memang berniat untuk melakukan hal ini, siapa pelakunya, apa motifnya? Tetangga ibunya Musama memasang CCTV yang ternyata pada saat itu merekam kejadian beberapa saat sebelum kejadian itu, yang diperkirakan kejadiannya pukul 3 karena pada pukul 3 itu terdengar suara jeritan. Dan dari CCTV itu terlihat ada orang mondar-mandir di depan rumah. Lalu tak berapa lama kemudian terdengar jeritan kayak gini. Dari rekaman CCTV itu mereka dapat mengenali orang itu siapa, dan dari jeritannya terdengar kayak sebut nama Jamie. Jamie adalah penghuni lain yang ada di tower yang sama dengan ibunya Musama. Maka pada esokan harinya tak sampai 24 jam, polisi pun menangkap Jamie di rumahnya sendiri. Tepatnya sih rumah saudaranya Jamie, karena Jamie tinggal di situ, ia menumpang pada saudaranya ini. Untuk melihat kejadian ini, kita mundur lagi ke beberapa hari sebelum kejadian, yaitu tepatnya pada hari Rabu 6 November 2019. Pada saat itu Rike berpapasan dengan Jamie dan Rike memanggil Jamie dengan julukan hitam, jelek, sampai diulang 2 kali. Jamie merasa marah, namun ia pendam. Keesokan harinya pada tanggal 7 November 2019, pada sore hari, tepatnya pada pukul 17, Jamie dan 2 orang temannya sedang duduk-duduk di belakang rusun itu. Lalu pada pukul 20, Jamie dan teman-temannya pergi ke arah Kelapa Gading. Dan Jamie pulang ke rumah pada 8 November 2019, tepatnya pada pukul 2.30. Lalu ia masuk ke dalam rumahnya dan mengambil senjata untuk ia selipkan ke dalam kantong celana belakang, dan ia pergi ke rumah Rike, masuk melalui jendela belakang, jendela dapur yang terbuka.
Setelah masuk, ia melihat Rike sedang tertidur di kamarnya dan ia pun menyerang Rike. Jadi Jamie tahu persis di mana letak CCTV itu berada. Dan pada saat kejadian itu, ia mondar-mandir di depan rumahnya Rike. Ia ingin memastikan kalau keadaan sudah benar-benar sepi, sudah benar-benar relap, sampai aman kondisinya, aman menurut dia ya. Lalu Jamie pun masuk. Tapi Jamie tidak tahu kalau CCTV itu bisa merekam suara. Lalu setelah melakukan itu, Jamie masuk ke kamar mandi dan ia mencuci baju dan celananya. Dan ia melihat ada baju yang tergantung, bajunya Rike, lalu ia pakai bajunya Rike. Ia memasukkan baju dan celananya yang basah itu ke dalam tas coklat yang ia lihat ada di ruang tamu. Dan setelah itu, ia pergi dengan cara yang sama pada saat ia masuk. Dia turun ke bawah, ia mau membuang semua barang bukti, tapi pada saat ia mau mengambil dompet yang ada di kantong celananya yang basah yang dia taruh di dalam tas itu, ia melihat ada dompet dan handphonenya Rike. Maka ia pun mengambil itu dan ia membuang tas coklat dan baju dan celana yang ia pakai itu, yang ia cuci dan masih basah-basah itu, ke tempat pembuangan sampah yang ada di rusun itu. Kemudian Jamie pergi ke rumah temannya yang juga ada di rusun itu tetapi beda tower. Ia tinggal di situ sampai pukul 12.30, lalu setelah itu ia pulang mandi. Santai seperti tidak melakukan apa-apa. Karena Jamie sangat yakin kalau ia tidak akan tertangkap. Kalau apa yang ia lakukan tidak akan ketahuan. Pukul 16, Jamie pun pergi ke rumah temannya yang ada di Tanjung Priok dan ia menginap di sana. Sampai pada keesokan harinya, hari Sabtu 9 November, pukul 12.30, Jamie pulang ke rumah. Ia sempat meminjam jaket merah milik temannya yang di Tanjung Priok ini. Karena rencananya Jamie pada saat pulang ke rumah itu ia mau mandi, tapi ternyata keburu ditangkap polisi. Ia tidak mengira kalau ia akan ditangkap. Siapa Rike Andrianti dan siapa Jamie? Apa hubungan mereka? Rike Andrianti, 43 tahun, dia merupakan ibu dari 2 anak yang bercerai dari suaminya sejak tahun 2013 dan ia tinggal sendiri di rusun itu sejak ia bercerai. Ia bekerja sebagai karyawan di Biro Travel Umroh dan ia merangkap pekerjaan sebagai driver ojol. Jamie Abe Opier pada saat kejadian umurnya 27 tahun. Ia adalah pengangguran dan juga pemadat. Dia tinggal di tower yang sama dengan Rike. Kalau si Rike ada di lantai 5, si Jamie ada di lantai 4. Jadi tampaknya mereka memang sering ketemu. Dan untuk kejahatan ini, Jamie pun dihukum penjara 20 tahun tanpa keringanan karena telah melakukan pembunuhan berencana. Jamie membawa dari rumahnya yang ia selipkan tadi itu karena ia berniat. Jadi ini adalah berencana. Adapun yang gue lihat dari kasus ini adalah gue ngelihat si Rike adalah sosok yang ramah karena ia tinggal di sana sendirian, jadi ia mau merangkul semuanya, kalau bisa seluruh penghuni yang ada di rusun Griati Parcakung ini. Kalau melihat Facebooknya di mana ia jarang sekali posting aktivitas dia atau apa yang ada di pikiran dia, yang biasanya nih kalau tipe-tipe seperti ini, dia ini terlalu sibuk di dalam kehidupan nyatanya, entah dia sibuk sosialisasi, entah dia sibuk bekerja. Rike dikenal di mata tetangganya sosok yang ramah, suka memberi, suka menolong, yang biasanya nih kalau tipe-tipe ramah seperti ini jarang sekali memiliki pikiran buruk tentang orang lain. Jadi pada saat itu Rike tidak mengetahui apa yang sedang Jamie alami, apa yang sedang Jamie pikirkan, karena tujuan Rike adalah ia ingin akrab, ia ingin dekat dengan Jamie, maka ia memanggil Jamie dengan julukan item jelek, tapi dia tidak berniat seperti itu. Kalaupun misalnya Jamie pada saat itu merasa sakit hati dengan dipanggil dijuluki seperti itu, seharusnya Jamie merespon saja dengan yang lebih enak, atau ya dia bilang saja, tolong Bu, saya tidak suka, tolong Mbak, saya tidak suka, bisa nggak diganti. Itu kan lebih enak.
Tapi beda orang, beda karakter. Ada juga yang menganggap menjuluki orang seperti itu ya dalam artian negatif, dalam artian bully. Namun tampaknya yang harus kita selami, yang harus kita perhatikan dalam hal ini, setidaknya kalau kita misalnya mau menjuluki, mau memanggil orang seperti itu, kita lihat dulu raut wajahnya, apakah dia memang sedang bad day, ataukah memang dia sedang marah atau sedih, yang dengan urusan sepele orang bisa meledak-ledak emosinya. Lalu pada saat Jamie nongkrong itu, pada pukul 17 itu dia nongkrong dengan teman-temannya di belakang rusun, ia pasti terbangkitkan emosinya, terutama dia minum minuman alkohol, dia tidak bisa mengendalikan emosinya, tidak bisa mengendalikan dirinya, hingga pada saat ia memandang jendelanya saja, ia merasa marah kepada Rieke. Dan ia memutuskan untuk melakukan hal itu. Polisi menanyakan kepada Jamie apakah Jamie sempat mengutarakan atau membicarakan hal itu pada saat dia nongkrong-nongkrong, dan Jamie bilang tidak. Karena Jamie tahu setidaknya ada dari 2 orang itu yang mengenal Rieke. Dan kalau Jamie mengutarakan niatnya, pasti ada yang mencegah Jamie untuk melakukan hal itu. Dan Jamie tidak mau dicegah. Jamie tidak mau dilarang. Ia tidak mau menghentikan niatnya. Harusnya Jamie marah pada dirinya sendiri. Mengapa ia tidak melakukan hal yang lebih baik bagi dirinya daripada ia menyakiti orang lain. Aku harap kita semua dapat belajar dari kejadian ini, dan setidaknya kita harus bisa mengendalikan diri kita. Mohon maaf sebesarnya untuk segala kesalahan tutur kata. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.